Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum untuk semuanya. Untuk semua yang nonton, energinya kolektif, energinya rame-rame, massal. Jadi, bisa jadi ini bukan hanya untukmu. Memang bukan hanya untukmu ya, untuk rame-rame. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin ya, supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Kalian pilih dan pilih, kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian manfaat, berguna saja ya. Kalau ada yang tidak cocok, ada yang tidak bermanfaat bagi kamu, ada yang tidak menyenangkan bagi kamu, abaikan saja karena ini juga untuk orang banyak. Oke. Pastikan kalian berdoa dulu ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini hanyalah kartu tarot yang membaca energi. Setiap saat energi bisa berubah ya. Kelihatannya mendung, ternyata nggak hujan ya. Seperti itu. Jadi Tuhan Maha membolak-balikkan keadaan, Maha membolak-balikkan hati seseorang. Jadi percaya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lihat yuk energi kamu saat menonton video ini ya. Tapi bisa juga yang ketarik adalah energi kamu sebelum-sebelumnya. Oke, energi general bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kamu juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Kalian sesuaikan saja ya, ambil yang positifnya aja, oke? Ini saya mau ambil energi kamu, ini dia. Bisa terbalik juga. Justru dia yang kanan, kamu yang kiri. Yuk kita mulai. Oke, kita lihat ya, fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Kalau belum rileks masih deg-degan, kalian tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut 3 kali ya. Oke, kita lihat. Energi kamu semuanya yang nonton, semoga banyak yang ketarik energinya. Ambil bagian-bagian yang saya sampaikan, apa yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya, yang cocok saja ambil. Oke? Semesta tunjukkan energi. Semesta tunjukkan energi semua yang nonton. Yang ditunjukkan semesta pastinya yang dominan. Kalian itu orangnya pemikir. Dalam artian gini. Kadang-kadang kepikiran sesuatu langsung berubah. Pikiran mau cuci baju langsung dilaksanakan. Tengah-tengah cuci baju kepikiran mau goreng ayam, langsung goreng ayam. Cuciannya ditinggal. Orangnya itu kalau bukannya nggak fokus ya, tapi lebih kepada orang yang kalau punya ide atau pemikiran sekilas saja, langsung ke sana ya. Mungkin kayak saya baca tarot gini ya, ke distract sama ada tamu gitu ya. Ya fokusnya ke tamu, udah tarotnya lupa gitu. Modelnya gitu. Kamu nggak gitu. Kalau nggak gitu berarti ini bukan energi kamu, mungkin energi orang lain yang nonton video ini. Sama-sama nonton seperti kamu. Oke, mantap. Oke. Two of Cups. Teman-teman kamu sedang mencintai seseorang. Ya. Kamu itu kalau sudah cinta sama seseorang, pengennya nempel, berbagi kasih sayang, totalitas ya. Dan satu hal, tapi kekurangannya gini, kalau kamu sayang sama seseorang, kamu sudah memberikan banyak hal sama seseorang tersebut, biasanya kamu akan cepat dan besar kecewanya kalau orang itu tidak mengimbangi. Karena Two of Cups itu adalah keseimbangan dalam berbagi kasih, berbagi perasaan. Ya. Mungkin saat ini kalian sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang kamu sayang banget gitu sama orang ini. Dia sayang nggak bunda? Nanti sabar. Kita masih lihat energi kamu. Oke, loh lah kenapa? Di balik hubungan kamu yang kamu menginginkan keharmonisan itu,
Kenapa di sini mulai ada kebimbangan? Ini ragu-ragu ya, energi ragu-ragu yang saya uh, rasakan di sini juga dari kartunya uh, finding balance, priorities, managing resources. Saya melihat kamu sedang bingung antara ada beberapa yang bingung antara hubungan sama hal yang sifatnya mungkin pekerjaan, kesibukan yang lain, itu pertama. Kedua, atau membagi pikiran dengan antara seseorang yang kamu kasihi, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan teman. Nah, itu. Kemudian ada lagi di sini sedang mencari keseimbangan. Saya nggak tahu ya. Kalau mikirin hubungan terus mungkin ya, nanti pekerjaanku morat-marit ya, kocar-kacir, kacau balau. Jadi di sini ada prioritas, ada sesuatu yang harus diprioritaskan. Tapi di sini juga saya merasakan ada dari kalian yang sedang tidak diprioritaskan oleh seseorang yang kamu kasihi. Ada ketidakseimbangan, kamu penuh kasih, ya, tapi dia sepertinya mementingkan hal lain selain kamu. Itu yang saya rasakan. Maka dari itu kenapa di sini saya melihatnya Ace of Swords itu seperti semacam ide atau pemikiran yang tiba-tiba muncul. Contoh, ini contoh saja ya. Tapi contoh juga bisa benar. Mungkin kalian yang nonton ini contohnya persis gitu dengan yang kejadian yang kalian alami. Ada tiba-tiba pemikiran bahwa alasannya kerja, alasannya begini dan begitu. Jangan-jangan ada orang lain. Kemudian kalian mulai cross check ya, mulai stalking, lihat statusnya, lihat online apa enggak. Nah, kemudian ada juga di sini yang kemudian berpikiran bahwa bisa macam-macam gitu loh. Jadi pemikiran kalian mungkin saat ini sedang lelah karena yaitu overthinking. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Terlalu khawatir atau terlalu curiga. Oke, Five of Swords. Jadi perang batin. Kamu itu karena pemikiranmu jadi perang batin, pemikiranmu sendiri. Enggak Bunda, memang sudah ada buktinya dia begini dan begitu atau ada informasi. Jadi perang batin. Nah, berarti di sini saya lihatnya lebih ke kontrol dirinya itu agak kacau karena orang yang dikasihinya itu mungkin tidak seimbang ya, tidak bisa mengimbangi kamu dalam hubungan, tidak memprioritaskan kamu dalam hubungan. Mungkin di sini beberapa yang nonton juga sudah sempat yang namanya adu argumen, mungkin menanyakan kenapa sih kamu kok begini dan begitu ya, tapi tidak mendapatkan jawaban yang melegakan hati kalian, malah justru ya responnya itu membuat kamu tambah kepikiran. Oke, itu loh yang ketarik katanya semesta, bukan kata saya. Saya cuma membacakan kartu yang terbuka. Oke, kita lanjut ya. Untuk melihat dia siapa sih yang tidak memprioritaskan kamu itu. Enggak Bunda, orangnya sangat prioritas ke aku. Dia sangat menyayangiku. Kita nggak pernah bertengkar. Kita sangat seimbang hubungannya. Ini bacaan bukan buat kamu. Oke? Kita lihat seseorang yang tidak memprioritaskan kamu. Membuat kamu kepikiran. Ya, padahal kamu sudah totalitas. Sudah kamu selalu berusaha supaya hubungan ini baik-baik saja dan terus harmonis. Tapi dianya enggak. Siapa sih si dia? Semesta tunjukkan si dianya ini. Oke. Duh. Lah, ini adalah tipikal orang yang memang mungkin sering bohong. Ya, wajar lah kalau kamu terhubung dengan orang yang mulai sering bohong. Ya mesti aja ya. Kamu kepikiran terus. Jangan-jangan aku dicurangi lagi. Apalagi orang ini mungkin pernah dulunya jelas-jelas mencurangi kamu, bohong sama kamu. Cheating, egois, ya, nggak jujur. Sehingga mungkin kekhawatiran kamu jangan-jangan dia melakukan itu lagi. Itu kebiasaannya dia. Bisa jadi karena di sini yang keluar adalah Seven of Swords. Kartu curang, kartu bohong, kartu khianat.
Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Solid beginning, strong foundation. Oh, orangnya suka thrifting ya. Atau orangnya kalau baju udah nggak suka dijual, bisa jadi ya. Atau suka barang-barang bekas di sini beberapa. Apapun sih orang ini, dia mau melakukan hal walaupun mungkin dipandang orang itu nggak pantas lah cari uang dengan cara seperti itu, tapi orang ini melakukan itu dengan curang pun nggak apa-apa. Orang ini apapun akan dia lakukan, asal dia hidupnya itu nyaman versi dia. Lanjut ya. Waduh, ketemu energi yang begini lagi ya. Saya selalu berharap energi yang ditunjukkan semesta itu yang enak-enak, kayak yang kemarin. Kalau kalian nonton video YouTube saya yang kemarin, itu menyenangkan orangnya. Oke. Orangnya ini beberapa petugas medis ya. Bekerja di bidang-bidang medis, beberapa ya, nggak semua. Kemudian orangnya kalau dibilang toksik, sebenarnya bukan dia yang toksik ya. Mungkin karena masuk dalam hubungan itu kan 2 orang. Kalau dia sih merasa dirinya nggak toksik. Dia ini adalah orang yang secara emosional itu dewasa. Kalau saya lihatnya lebih kepada berpengalaman ya. Berpengalaman dalam hal hati atau perasaan atau hubungan dengan orang lain. Itu. Jadi orangnya berpengalaman. Saya tak geser. Orangnya berpengalaman. Berpengalaman dalam berbohong. Iya juga. Canggih orang ini. Canggih juga dalam mengelola perasaannya, mengelola emosinya. Baik itu juga bisa dia pun seperti apa ya, energi bisa memanipulasi perasaan orang lain. Oke. Energinya memang ini ya, kelihatannya orangnya itu sukses beberapa. Mungkin suksesnya juga karena kerja keras ya, atau nipu tadi, atau maaf ya, beberapa yang nonton ada yang seperti itu sih dianya. Ada beberapa yang memang kerja keras, apapun dia lakukan, nyerempet-nyerempet bahaya ya oke aja gitu. Dan orang ini mungkin dekat dengan ibunya atau dengan sosok empress, sosok feminin yang pengaruhnya sangat besar. Ya, mungkin beberapa orang ini adalah dibantu termasuk dengan dari kesuksesannya ini atas peran juga nggak lepas dari peran sosok ini. Feminin, nggak selalu perempuan. Ya, tarot nggak ada cowok cewek. Sudah sering saya sampaikan. Adanya cuma divine feminin dan divine maskulin. Orang ini ada yang ngerawat, mungkin ibunya ya, atau mungkin pasangannya, atau mungkin saudaranya yang energinya feminin. Orang ini memang pencapaiannya itu, orang ini kencang sekali ya energinya. Ada seseorang yang bukan mengendalikan, tapi dia bisa tumbuh karena orang ini. Orang ini sering hilang-hilangan. Sebenarnya kenapa hilang-hilangannya itu nanti ya, kalau memang perlu dibahas. Tapi yang jelas orang ini hilang-hilangan sama kamu. Saya sangat merasakan di sini orang ini kalau sama yang hal-hal yang materi lebih ngejar daripada hal-hal yang sifatnya hubungan. Itu sih. Oke. Sampai sini saja. Adakah ini energi kamu, energi dia? Ya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Silakan kalau kamu sesuaikan.
Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe ya, berkah untuk kamu. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video baru, kalian bisa langsung menontonnya secara fresh ya. Semua bacaan saya sifatnya timeless dan general. Kalau ingin personal reading, itu beda. Hanya fokus kepadamu, nggak rame-rame seperti ini energinya. Oke, kita melihat koneksi kamu sama dia, koneksinya bagaimana ya. Apakah energinya kenceng atau enggak? Kita lihat. Ada koneksi apa? Masih terkoneksi atau tidak? Koneksinya apa? Koneksi asmara. Banyak ya. Hubungan asmara banyak. Mengandung, bukan mengandung bawang ya. Mengandung menguras emosi. Lanjut ya. Koneksi kamu dan dia, ini koneksinya bisa apa aja ya, terserah semesta nunjukin apa. Mau koneksi hubungannya, koneksi batinnya, atau ceritanya. Passion, koneksinya hasrat, gairah, chemistry ya. Saya melihatnya ya mungkin memang kalian itu mencintai satu sama lain, bukannya nggak cinta. Sama-sama cinta, equally, having fun, memang banyak kesenangan. Ya mungkin dulu, bisa pun sampai sekarang sebenarnya hubungannya banyak yang happy gitu loh, having fun, banyak yang fun. Kemudian insane chemistry, memang kalian itu seperti secara hasratnya itu sama, imbang gitu. Lanjut ya, kalau saya lihat banyak kamu bilang nggak imbang ya, saya lihat ya agak-agak imbang gitu loh. Clarity, true. Oke. Ini tentang kehormatan sih, tentang kehormatan. Koneksinya bagaimana ini? Saya melihatnya ya, seberapapun kalian merasa terhormat, apalagi dia. Di sini saya melihat dia itu kayak agak merasa tinggi gitu loh. Punya pencapaian-pencapaian yang dia banggakan. Atau mungkin dia memang seseorang yang punya jabatan atau orang yang populer gitu. Saya merasakan hubungan kamu itu lebih kepada berat dia itu berat ke gengsinya. Gengsi itu bukan gengsi egonya, tapi pride untuk dia itu kayak orang yang butuh validasi gitu loh modelnya. Pengakuan dari orang lain. Jadi dalam hubungan ini saya nggak tahu apakah dia memang mendapatkan yang namanya seperti dielulukan oleh kamu atau justru sebaliknya. Orang ini mohon maaf beberapa gila hormat, gila penghargaan, gila validasi. Sehingga saya nggak tahu kenapa kalian itu terhubungnya itu passion ya, ada hasrat gairah ya di sini. Ya mungkin saling memuji ada di sini. Adakah di sini saling mengagumi? Iya. Koneksinya mungkin kalian itu sering ketemu. Kalau ketemu mohon maaf di sini date, di sini passion. Hubungan kalian mungkin ada beberapa yang ketemuan kemudian berhubungan jauh ya. Berhubungan jauh itu gimana? 5 meter jauhnya berapa? 10 kilometer ya berhubungan jauh, berhubungan dalam ya, sedalam samudra. Itu kalian tahu kan maksudnya. Kalau ketemuan hasratnya melonjak-lonjak ya. Koneksinya. Talking. Kalau ngomong ini beberapa. Orang ini mungkin ya kalian itu hubungannya entah kamu entah dia sebenarnya chat aja cukup atau telepon cukup. Tapi entah kamu entah dia ini mungkin nggak nyambungnya di sini. Pinginnya itu yes ketemu aja. Kalau ketemu lebih enak.
Memang enak lah itu, hubungan jauh sedalam samudra itu tadi. Seru banget. Lanjut ya. Oke. Mungkin kalau memang gini. Saya melihat ada di sini kamu atau dia. Sorry ya, saya kalau general itu, walaupun general ya, saya tetap fokus berusaha untuk merangkai energi-energi yang ditunjukkan semesta. Jadi saya pelan-pelan sambil mikir, bukan ngarang ya, sambil mikir. Di sini saya melihatnya kalau kalian itu ada jarak atau beberapa saat nggak ada komunikasi, nggak tahu kamu nggak tahu dia, kelimpungan. Kalau saya lihat sih chemistry-nya cukup kuat ya. Oh 2, saya nggak ambil. Oke, betul. Ada yang merasa kehilangan, takut ditinggalkan, berpikiran buruk. Nggak tahu ya, kayaknya lebih ke kamu ini saya merasakan. Tapi bisa juga kok dia yang seperti itu, karena general bisa vice versa, terbolak-balik. Oke, di sini yang nggak ditelepon sehari aja atau nggak ada kabar ya nggak sehari aja sih, kadang-kadang ada yang lama juga ya nggak ada kabar dari dia, mulai bingung ini di sini. Kita lihat lagi koneksinya. Kangen, pengen ketemu, nggak mau dah. Kalau memang nggak bisa komunikasi ya sudah, paling tidak ya kabarin lah atau luruskan ini gitu. Ingin meluruskan sesuatu, kejelasannya gimana. Oke, ada yang sedang menunggu untuk ketemuan. Saya lihat koneksinya masih kuat. Pengen ketemu, nggak tahu dia, nggak tahu kamu. Ini ada yang pengen ketemu. Kayaknya kamu pengen ketemu dia supaya jelas. Karena apa? Tiba-tiba kok ada perubahan yang sangat mendadak dari si dia. Saya lebih merasakannya si dia. Sehingga mungkin kamu berpikiran, apakah ada orang lain? Ya, ingat-ingat segala sesuatu tentang dia baik buruknya. Ingat-ingat, sorry ini kiss, cup ya, cup-cupnya, ingat cup-cupnya. Atau mungkin ada pikiran buruk, apakah dia menghadirkan orang lain ya. Sampai frustasi loh kamu nunggu-nunggu. Apalagi di sini ada yang koneksinya sebenarnya ada satu ikatan komitmen. Nggak tahu komitmen apa kamu sama dia. Komitmen apapun ya. Tapi di sini kamu cukup menahan ya. Nggak begitu menunjukkan perasaannya. Nggak kamu aja sih. Saya merasakan dia juga kayak nggak jelas perasaannya gimana. Mungkin di sini kamu sambil menunggu, berusaha untuk melupakan atau mengalih-alihkan pikiran sambil nunggu, tapi dengan kumpul sama orang lain. Ya nggak kumpul sama dia, lawang dia nggak datang-datang gitu ya. Jadi itu koneksinya masih erat, masih ada ya, chemistry-nya masih ada. Kalau masih ada, kenapa dia ngilang? Beberapa ada yang ngilang ya. Masalahnya ini loh teman-teman, orang ini tuh walaupun saya nggak tahu umurnya berapa, beberapa memang king ya, berarti mungkin umurnya agak banyak. Ada pengaruh atau sosok empress tadi loh, sangat kuat energinya. Sosok energi divine feminine, nggak laki nggak cowok, yang sangat dominan di dalam hidup dia. Sehingga mungkin ke kamu, akhirnya mungkin ada perubahan yang sangat besar. Koneksinya masih ada. Koneksinya lebih, kalau dia sih tipis ke kamu, tapi kita cek ya, tapi kamu masih berharap orang ini yes ya. Jadi kalau kamu yang tidak berharap dengan orang ini, ya, bacaan ini bukan buat kamu. Karena di sini ada chaser, pingin ketemu, kalian masih ketemu, mau ngomong, mau tahu kejelasannya. Oke, kita lihat energi dia ke kamu. Ya, energi dia seseorang yang kamu pikirkan ke kamu saat ini seperti apa dengan cerita yang seperti ini. Ya, kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, itu hanya potongan-potongan. Kalian nonton di YouTube, jangan lupa di subscribe. Ya.
supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan ini, enggak potongan-potongan. Oke, kita lanjut. Energi si dia ini apapun ya yang ditunjukkan semesta akan saya sampaikan. Bisa energi perasaan, energi keinginan dia, pandangan dia terhadap kamu, keinginannya, harapannya. Kita lihat ya, energi dia ke kamu seperti apa. Energi dia ke kamu seperti apa. Oke. Energinya masih ada hasrat yang kuat, berarti ya apapun perubahan dia, asal nggak blokir ya. Kalau blokir mbok ya, apalagi sudah lama ya. Kalau blokir sudah lama itu ya pasti orangnya nggak mau sama kamu. Itu aja intinya. Kalau orang mau, nggak mungkin kayak gitu. Kalau masih mau terhubung nggak mungkin blokir. Ya ada sih beberapa orang yang blokir karena drama. Karena ingin dikejar apa. Ya ada sih gitu. Kalau memang ini waktunya sudah sangat lama, dia masih tetap aja blokir. Semua lagi yang diblokir berarti dia nggak mau terhubung sama kamu. Logikanya seperti itu. Ya. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan kejadian yang kamu alami. Ya, kalau memang harus tetap logis nonton tarot, walaupun tarotnya bilang dia mengejarmu, ya, menginginkan kembali padamu, dia sangat cinta ya kepadamu, tapi blokir ya kan nggak mungkin gitu loh. Kalau cinta masa blokir, apalagi lama. Energi dia ke kamu. Suaraku tadi gak masuk ya. Kok ini saya baru betulkan mic-nya. Gak mancep. Walah mbuh wis. Capek-capek aku baca. Masuk nggak? Ini baru jelas mungkin. Walah, ono ae. Lanjut ya. Energi dia ke kamu. Ini, kalau memang hubungan kamu itu landasannya jelas sama dia, komitmennya jelas sama dia. Dia itu masih ingin terhubung sama kamu secara yang harmonis gitu loh. Tapi di sini memang saya melihatnya energi dia itu banyak ke hal lebih memikirkan hal yang sifatnya material thing ya, hal-hal yang material kayak duit, pekerjaan gitu, duniawi. Jadi mungkin ke kamu kesannya ya, kesannya itu dia nggak kayak kurang gimana gitu sama kamu. Tapi saya lihat perasaannya masih besar sih. Jadi ini hanya masalah prioritas aja ya. Saya lihat lagi ya. Ada kok masih keinginan dia untuk apa ya? Untuk berusaha untuk memperbaiki hubungan. Yang mungkin dia jarang memprioritaskan kamu, ingin ya, ingin. Tapi ya itu tadi, kalau memang pekerjaannya masih banyak, harus lembur akhir tahun mungkin ya, tutup buku, audit, ya sulit untuk prioritas ke hubungan sama kamu. Lanjut ya. Dia juga kepikiran kok, aku kerja terus, aku mikirin hal lain terus. Terus kamu gimana? Berarti di sini ada energi kesadaran dia bahwa dia kurang memperhatikan kamu. Lanjut ya. Ya, dia sadar kok karena telah memperlakukan kamu kurang adil. Dia sibuk sendiri. Lanjut ya. Dia sadar kalau dia itu, aku pasti nyakitin kamu. Dia mikirnya gitu. Sadar loh dia.
Jadi silakan ya, jangan terhalu-halu dulu, jangan sensitif dulu. Kamu sesuaikan sama keadaan kamu. Kalau dia memang sudah ngilang, nggak ada komunikasi, ya nggak ada yang begini-begini. Dia ingin loh memperbaiki hubungan sama kamu. Ingin loh memprioritaskan lagi kamu. Karena hasratnya masih besar, ya. Energi dia ke kamu. Hmm, ada yang di sini mungkin kamu. Kamu sudah membatasi dia. Tak bales kamu. Kamu nggak memprioritaskan aku, kamu cuek sama aku. Aku ya cuek sama kamu. Sekarang kamu nggak tak reken. Kamu akan kuabaikan. Mungkin beberapa dari kalian sudah mulai males, ya. Duh, aku kepikiran terus, aku tak happy-happy sama temanku, aku tak mikirin aku sendiri. Di sini dia ada rasa mulai kepikiran kamu, ada sedikit rasa sakit hati. Mungkin ya, mungkin begini. Walah, kamu itu kok nggak ngerti sih, gitu. Aku itu banyak urusan. Perasaanku itu loh masih besar sama kamu. Nggak usah mikir yang enggak-enggak. Di sini ada yang seperti itu. Kamu overthinking sendiri, ngambek-ngambek sendiri. Bunda yang ngambek dia. Oh ya kalau gitu ya ini bukan energi cerita kamu. Loh, dia nggak akan pernah melupakan kamu. Walaupun sesibuk apapun sebenarnya. Tapi untuk memprioritaskan kamu ya masih sulit. Situasi kondisi tidak mendukung. Jadi dia di sini mungkin belum bisa memprioritaskan kamu. Tapi ada keinginan seperti itu. Berarti perasaannya besar dong Bunda. Cek ya. Kalau saya lihat dari sini aja sudah kelihatan kalau perasaannya besar. Tapi kita cek lagi. Kita lihat. Perasaannya ke kamu besar nggak sih? Sebesar apa Bunda? Gunung. Gunung mana Bunda? Gunung kembar. Kita lihat. Besar apa enggak? Besarnya seberapa? Gunung mana? Gunung Anaan ya kecil. Bukan gunung Bunda, bukit mungkin ya. Tinggi tandon perumahan saya mungkin. Kita lihat. Perasaan dia ke kamu. Perasaannya itu nggak pernah mati, tumbuh terus. Berarti perasaan dia itu sama kamu nggak abal-abal. Ya, lanjut. Ini masih satu kartu. Bisa muncul kartu lain yang negatif juga bisa. Semoga enggak ya. Perasaan dia ke kamu. Kan? Cinta. Cinta pol. Cinta pol. Untuk yang nggak ngerti cinta pol, cinta yang maksimal. Gaspol. Cintanya full. Nah, perasaannya. Ada kalanya dia itu rindu kamu untuk bermanja. Kadang-kadang dia juga nggak bijak, dia sadar itu. Terlalu memikirkan hal yang sifatnya duniawi dan mungkin ada faktor, mungkin juga bisa jadi bosnya. Energinya feminin, nyuruh-nyuruh terus. Bisa. Ada beberapa yang seperti itu, walaupun nggak semua. Dua, nggak mau. Kita lihat lagi perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Ini ada ya, terutama yang dia sebenarnya masih pingin sama kamu, tapi kamu sudah memutuskan untuk tidak membuka akses untuk dia. Mungkin kamu yang blokir. Ini hatinya mendung ini. Kepikiran banget. Perasaannya sedih. Karena apa ya? Karena perasaannya masih besar sama kamu. Patah hati. Yes, ada yang patah hati. Karena sebenarnya cinta sama kamu. Berarti dia kilaf. Ini bukan masalah kekilafan. Nah ini kartu keuangan, penghidupan. Perasaannya dia sadar ya. Kamu seperti itu karena ulah dia. Kangen.
perasaannya. Oke, cukup ya. Nah, ini banyak yang terhalangi secara komunikasi, secara hasrat. Banyak yang terpendam, termasuk hasratnya. Bisa karena orang ini, bisa karena ya itu tadi, hal-hal yang sifatnya pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, maunya dia apa? Maunya kamu bisa memaklumi dia. Tapi kita lihat maunya apa? Maunya apa? Kita lihat. Maunya dimengerti dan diberi kesempatan lagi gitu loh. Mau meninggalkan. Ya, kalau jelas-jelas sudah meninggalkan, blokir itu pasti meninggalkan ya. Dan bacaan ini bukan untuk yang seperti itu. Yang ketarik ke sini tuh orang yang masih pingin sama kamu. Kalau orang yang masih pingin sama kamu nggak blokir lah. Kalau kamu yang blokir, ini masih masuk akal. Dia masih pingin sama kamu. Walaupun sudah kamu blokir. Lanjut ya. Bisa blokir itu secara komunikasi, bisa juga secara energi ya. Energinya yang ngeblok. Silent treatment ada. Maunya kamu apa? Nyesel loh dia. Ya, kalau kamu sama dia masuk dalam ikatan pernikahan, ya dia ingin mempertahankan pernikahannya sama kamu. Kalau dia nikahnya sama orang lain, yang dia prioritaskan ya pernikahannya sama orang lain itu. Gitu. Apa yang dia mau? Yang jelas dia masih stay optimistik, masih optimis hubungannya bisa harmonis lagi sama kamu. Ada keyakinan. Lanjut. Satu lagi. Make the effort. Pengen ketemu. Ingin ngejar kamu lagi. Ingin mendekatimu lagi. Dia nggak bisa melupakan kenangan sama kamu. Oke. Tapi dia nggak bisa kalau dituntut-tuntut. Itu. Please ya. Cukup ya. Berarti dia nyesel ya. Dia mau berubah ya. Pengen berubah ya. Ya ingin mulailah. Tapi nggak tahu kapan. Ya. Saya nggak baca ke depannya. Mau tahu ke depannya itu miliknya Tuhan kok ditanyakan ke manusia kayak saya. Emang peramal itu ya mungkin ada ya yang bisa tahu ke depannya. Tapi walaupun saya tahu ya, saya nggak akan beritahu. Punya Tuhan kok percaya sama saya, ya nggak sih? Oke, kita lihat yuk. Ayo kita lihat. Bagaimana sih penyesalannya? Karena orang ini masih mau sama kamu, nyesel. Tapi mungkin belum bisa ya. Entah kapan. Terus aku harus menunggu. Ya sesuaikan kalau 10 tahun lah ngapain kamu tunggu effortnya. Buang waktu. Mikirin lainnya aja. Banyak. Hidup gak hanya soal hubungan. Ya. Hubungan sama manusia, hubungan asmara. Ada hubungan kerja, hubungan macam-macam. Yang perlu dipikirkan juga. Apa sih ungkapan hatinya ya? We will be together again. Ada keyakinan dia untuk bersama kamu lagi. Ini ungkapan hatinya. Makanya dia ada keinginan ya, keinginan. Keinginannya bisa berubah, bisa. Apakah keinginannya baik? Bisa saat ini baik, kemudian jadi buruk, bisa. Sekarang keinginannya nggak bagus umpamanya. Bisa jadi bagus, bisa. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan. I'm not available. Loh. Masih belum bisa tapi. Ya, tapi dia masih optimis. Stay optimistic about your love life. Mungkin sekarang nggak dulu. Maaf nggak dulu. Ya. Kita lihat lagi. Ini tutup semua ya, yang buka ini. I can't stop thinking about you. Ya dia ingat kamu terus seperti yang saya bilang tadi. Gak salah toh kalau saya tadi mengartikan kartu itu tadi. Oke? Jadi itu ungkapan hatinya. Kok cuma 3 bunda? Ya, sudahlah cukup.
Nggak usah maruk. Cukuplah, itu cukup untuk membuat hatimu berbunga-bunga pastinya. Kalau memang bacaan ini untuk kamu. Dan memang memungkinkan kalau kalau ini kalian punya intuisi lah teman-teman ya. Setiap manusia punya intuisi. Kamu rasakan kalau memang bukan buat kamu, kamu bisa nonton video saya yang lainnya. Wakeh ya. Walaupun tidak sampai 1000. Mungkin belum 800 ya. 800 video. Belum, nggak sampai. Mendekati 800. Banyak kalian bisa nonton video saya. Semuanya timeless, nggak berbatas waktu. Tapi ya jangan diulang-ulang terus. Ya, jadinya tambah nggak cocok ya. Nanti jadinya kehaluan. Maka dari itu kalau yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Terutama yang baru saja gabung. Saya ucapkan salam kenal ya. Dari saya Julia Kimtaro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana? Dan jangan lupa di-subscribe ya. Notifnya ya, loncengnya itu dibunyikan. Oke, kita lihat yuk untuk inisial sebagai tambahan. Inisial penting nggak Bunda? Nggak penting sebenarnya. Kenapa dicantumkan? Biar berwarna-warni. Ya. Bisa juga kalau memang mantap ya, memantapkan. Untuk memantapkan karena apa? Bacaan ini mungkin kalian masih ragu ya. Cocok sih gitu. Di atas 70% sih. Tapi apakah iya? Ya iya atau enggaknya, yang penting kalian bisa mengambil hikmah positifnya dari bacaan ini ya. Kadang-kadang cerita orang lain pun ya, kalau memang itu bisa menjadikan kamu pelajaran ya, ambil hikmahnya, bagus, nggak usah mengalami sendiri, apalagi hal-hal yang buruk ya. Saya nggak ambil dari tangan ya, biarlah mencolot sendiri. Kalau memang ini bisa inisial dia, inisial kamu, inisial apapun ya, antara kamu sama dia, BF, BFZ, C. Saya memang merasakan hasrat kamu sama dia itu waduh, ada X, udah mantan. Kalau mantan ya kalian berharap mantan kembali, ya bisa aja asal mantannya nggak terlalu lama. Ya, 30 tahun sudah jadi mantan. Waduh. Oke. Sampai sini ada yang nggak ngerti? Rumit ya saya bacainnya. Kelamaan. Saya bisanya cuman gini, ada yang kerja di OJK ini. Ada yang di bidang keuangan gitu loh, bank perbankan. Oke. Saya tadi juga sudah merasakan ya. Saya bilang tadi tutup buku, setiap bank tutup buku harus beres. Oke, nggak hanya bank sih, banyak keuangan. Oke, ini inisialnya silahkan kalian sesuaikan ya. Untuk memantapkan, kalau nggak ada masalah, yang penting kartunya cocok. Pesan semestanya apa Bunda? Kalau pesan saya, ini ditunggu nggak Bunda? Ya ditunggu kalau masuk akal. Ya, kalian harus punya batasan. Ya. Tak tunggu sampai akhir tahun atau awal tahun depan. Kalau memang dia nggak berubah, nggak membuat effort, ya mungkin kamu bisa pikirkan ulang. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Oke? Kita lihat yuk pesan semestanya apa. Dan pesan saya kalau memang yang berubahnya barusan, ya, terus nggak terlalu lama, nggak terlalu diulang-ulang. Kalian nggak perlu overthinking. Ini awalnya dari overthinking kok. Dia baik ini loh, sayang sama kamu. Sayang apanya Bunda jahat ya, wes berarti bukan. Ya, jangan dipaksain, wong ini energinya orang baik kok, orang cinta ke kamu. Gitu. Kita lihat ya. Sang semesta. Natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Ya, jadi ya tetaplah kamu jadi diri kamu sendiri. Wong kamu diciptakan oke, gitu loh intinya. Kamu diciptakan itu
penuh cinta, layak dicintai, bukan orang yang melas, bukan orang ecek-ecek, orang yang mmm, apa ya, lovable, layak untuk dicintai, gitu loh. Jadi, ya kalau memang jadi ini perlu untuk kamu tanamkan di hati dan pikiran kamu, di jiwa kamu bahwa kamu adalah sosok seseorang yang diciptakan oleh Tuhan dengan penuh kasih, layak untuk dikasihi. Kalau memang ada manusia yang tidak mengasihi kamu, nggak usah direken, banyak yang mengasihi kamu, ya. Nggak usah diambil hati, nggak dicintai dia, wong yang lain juga bisa cinta sama kamu. Kamu diciptakan lovable, layak untuk dicintai. Control issue. Jangan terlalu mengontrol. Utilize your God-given strength and power instead of fearing that other may try to control you. Ini mungkin tidak sepenuhnya orang ini mengontrol kamu atau orang lain mengontrol kamu. Ya, tapi lebih kepada mungkin kamu bisa lebih kontrol diri kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri supaya tidak overthinking. Karena gak ada gunanya. Sumpah Kak Ono. Oke? Bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Ya, jadi di sini kamu suruh melindungi hatimu dewe, hatimu sendiri. Ya, jangan orang lain suruh menjaga hatimu. Loh. Ya hatimu sendiri jangan. Kalau ada orang yang semena-mena sama hati kamu, membuat emosimu nggak karu-karuan, kadang sedih, kadang seneng, kadang marah, ya jangan biarkan. Orang kayak gitu nggak layak buat kamu karena kamu lovable. Kamu harus jaga juga hatimu. Kalau ada ya orang yang tidak mencintai kamu, tidak menyayangi kamu, tidak menjaga perasaan kamu, nggak usah kamu berharap. Apalagi kamu sampai ngontrol orang lain untuk ya terlalu berharap sampai intinya kasarannya ngontrol orang supaya menjaga perasaan kamu. Nggak ada itu ceritanya. Kamu jaga sendiri. Kalau ada orang nggak jaga, buang. Ya, kalau orang sayang itu menjaga perasaan. Kalau yang tidak menjaga perasaan, patut dipertanyakan kasihnya ke kamu. Dan ini ya, kamu harus kontrol sendiri. Jangan overthinking. Itu katanya semesta, saya cuman menyampaikan. Bisa diambil, bisa tidak. Apa yang saya sampaikan semuanya ini. Kalau ada yang mengganjal buat kamu, wes gak asik, wes gak ini, gak itu, gak cocok, gak oke, jangan ditonton. Diabaikan. Karena ini bacaan bukan hanya untuk kamu, untuk semua yang nonton. Kalian dapat video ini, nonton video ini di menit berapa? Sudah berapa yang nonton? Ya. Oke, jadi semoga bacaan ini manfaat ya untuk kamu. Karena ini rame-rame, gak bisa dijadikan acuan. Ya semua sih ya, walaupun personal juga gak bisa dijadikan acuan kok. Karena ini hanya pembacaan energi. Tarot itu membaca energi. Mana ada kertas bisa tahu segalanya, kecuali CCTV. Bisa tahu real time, ya, apa yang dilakukan, gerak-geriknya, ya. Ini kertas. Nggak bisa melihat. Ke depannya juga intuisi saya mungkin bisa. Mungkin saya memang diberikan kelebihan, tapi nggak akan saya sampaikan. Ke depannya begini dan begitu. Apa yang ditunjukkan semesta aja yang saya sampaikan, apa adanya. Rame-rame loh ya ini ya. Kalau ini dibacakan untuk kamu sendiri, nggak campur aduk, nggak mumet-mumet, nggak bikin pusing seperti ini. Itu personal reading. Untuk permasalahan kamu untuk fokus ke diri kamu, diri seseorang yang kamu tanyakan. Itu personal reading, konsultasi pribadi, berbayar ya, private dengan saya, dengan video call seperti ini. Nggak chatting. Kalau chatting mana tahu kamu, aku ngambil kartu beneran apa enggak. Kalau voice note, masa kamu lihat kartunya? Ya foto. Foto kan nggak tahu kartu yang melompat apa saya ambil sendiri, saya pilihi, saya tunjukkan gitu, saya foto. Ya sebaiknya memang kalau saya ya, memang video call saja. Ya, interaksi langsung, energi saya bisa merasakan energi kamu, bisa interaksi, apa yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan. Pertanyaannya berapa? Satu pertanyaan harganya berapa? Kok eceran gitu? Saya nggak jual eceran ya, saya grosiran. Jadi 1000 pertanyaan pun silakan. Tapi saya cuma menyediakan video call durasi 15 menit dan 30 menit.
Oke, caranya gimana? Ketik daftar tarot ke WA-nya admin saya, ada di bawah video YouTube saya. Di setiap deskripsi video saya, di setiap video saya ada deskripsinya. Ada nomor WA admin saya namanya Kak Flori. Ketiknya daftar tarot. Selain daftar tarot mungkin tidak akan terbaca. Ya, tidak akan terbaca. Karena dari sekian banyak yang daftar tarot, ketiknya daftar tarot, yang nampak ya, yang nampak dari list chattingnya, itu yang dibalas. Dan jam pembalasan, jam responnya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Begitu pula dengan pembacaannya. Karena jam kerja kami jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau kalian tidak bisa di jam itu, berarti kita tidak berjodoh. Ya, masih banyak tarot reader yang lainnya. Bagus-bagus semua. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Semoga bacaan ini manfaat sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.